Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, sungguh sukacita kita berjumpa kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan Bali Jemaat Kalang Minyak dan Base, edisi hari Rabu 8 Desember 2021. Saya sungguh berharap kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat di dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama mengawali hari kita dengan mendengarkan dan tuntunan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon lawatan Roh Kudus Tuhan bagi kita semua, agar Roh Kudus Tuhan sungguh-sungguh menyertai dan memberkati hati kita dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang kasih setia anugerah-Nya sungguh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semua. Dan sebelum kami memulai hari kami pada hari ini Tuhan, kami rindu mendasarinya dengan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami, melawat kami masing-masing, sehingga kebenaran firman-Mu boleh ada di dalam hati kami yang mendasari kehidupan kami hari ini dan hari-hari ke depan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita akan renungkan pada pagi hari ini diambil dari Puji dan Janji, dari Keluaran 32 ayat 31 dan 32. Demikian firman Tuhan. Mereka telah membuat Allah emas bagi mereka, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Lalu yang berikutnya dari Ibrani 3 ayat 12 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Demikian firman Tuhan yang boleh kita baca dan akan kita renungkan bersama pagi hari ini. Berbahagia kita semua yang senantiasa setia membaca, merenungkan, terlebih melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diberikan tema janganlah keraskan hatimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam beberapa kebudayaan bangsa, keras kepala seperti keledai adalah ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan sikap orang yang keras hati atau kaku. Di dalam Alkitab merekam beberapa contoh-contoh orang yang memiliki sikap keras hati seperti keledai. Di antaranya adalah Raja Firaun yang memiliki kekerashatian, bahkan kekeras hatinya tersebut tidak bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi bangsanya. Kekerasan hati ini juga nampak dalam bangsa Israel di kemudian hari yang berulang kali memberontak terhadap Allah dengan berpaling dari kasih serta perlindungan Tuhan, bahkan ketika begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan telah perbuat bagi mereka. Allah berfirman bagi kita semua, janganlah keraskan hatimu. Sikap ini dapat membuat kita kehilangan janji-janji dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, bahkan keselamatan dari Tuhan. Seperti yang terjadi pada bangsa Israel, di mana kita tahu bersama begitu banyak mujizat Tuhan yang terjadi pada bangsa Israel. Juga seringkali bangsa Israel ditegur oleh Tuhan, namun mereka tidak kunjung berubah. Sehingga akhirnya generasi yang keluar dari Mesir itu tidak bisa masuk ke tanah Kanaan Tuhan. Keras hati ini kalau kita ibaratkan seperti sebuah cat yang ada di dalam sebuah kaleng atau ember, yang jikalau kita lupa untuk menutupnya, dia akan mengeras dan cat tersebut tidak akan bisa kita pergunakan lagi. Seperti halnya ilustrasi cat tadi, hati kita pun juga tidak lantas langsung mengeras begitu saja.
tetapi akan mengalami beberapa proses-proses permulaan yang jikalau kita tidak waspadai, kalau kita tidak ketahui, maka akan semakin menjadi-jadi dan akibatnya tidak akan bisa dipergunakan lagi. Dengan mengenali beberapa tanda-tanda pengerasan hati atau kekerasan hati kita, maka akan lebih baik bagi kita untuk sebelum terlambat. Oleh karena itu, saya akan mengajak kita hari ini untuk melihat ke dalam hati kita masing-masing, untuk mengenali gejala-gejala apakah di dalam hati kita sudah terjadi sikap-sikap keras hati. Yang pertama adalah mulai meragukan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai mempertanyakan akan Tuhan menepati janjinya di dalam kehidupan kita. Kita menganggap teguran Tuhan di dalam kehidupan kita itu sesuatu hal yang tidak penting, sesuatu hal yang remeh, dan kita tidak berusaha untuk mematuhinya. Di sisi lain, hati Tuhan tetap sama sejak zaman penciptaan sekarang hingga masa depan. Firman Tuhan yang dapat mengubah hati orang, termasuk hati yang keras. Dan kita harus percaya kepada firman Tuhan dan memiliki pikiran bahwa kebenaran firman Tuhan adalah mutlak. Oleh karena itu, kita harus mewaspadai ketika kita mulai meragukan kebenaran dari firman Tuhan. Yang kedua, kita tidak mau mendengar nasihat orang lain. Ketika Firaun dinasehati oleh Harun dan Musa agar berhenti untuk memperbudak bangsa Israel, sikap yang ditunjukkan oleh Firaun adalah tidak mau mendengarkan nasihat dari Harun dan Musa. Akibatnya Mesir kena tulah, dan Firaun kehilangan anak sulungnya, dan banyak sekali tentara-tentaranya juga kehilangan dalam peperangan tersebut. Kembali ke kehidupan kita, apakah kita sering menolak nasihat dari keluarga kita, saudara-saudara terdekat kita, atau mungkin pembimbing-pembimbing rohani kita? Kita sebenarnya tahu bahwa nasihat mereka itu benar dan disampaikan demi kebaikan kita, tapi kita memilih cara kita sendiri. Kita tidak yakin bahwa pilihan kita sesuai dengan firman Tuhan, tapi merasa bahwa jalan kita adalah yang terbaik. Ini merupakan salah satu ciri hati kita yang mulai mengeras. Oleh karena itulah perlu sekali kita memiliki kerendahan hati untuk mendengar dan menerima nasihat dari orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi kalau nasihat itu adalah benar dan untuk perbaikan kehidupan kita. Tentu saja kita tidak semua nasihat itu harus kita ikuti. Kita juga harus cermat membedakan dari siapa dan nasihat yang akan memiliki dampak positif bagi kehidupan kita. Kalau kita tahu nasihat seorang itu tidak benar dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, tentu saja kita harus menolak nasihat tersebut. Dan yang ketiga, tanda-tanda yang berikutnya adalah kita mudah marah kepada orang yang menasihati kita. Sama seperti contoh Raja Firaun tadi, ketika Harun dan Musa menasihati Raja Firaun agar Firaun membiarkan bangsa Israel pergi dari Mesir, yang terjadi adalah Firaun menolak, bahkan juga marah kepada Musa. Dia tidak bisa melihat kesalahannya sendiri, yaitu melarang bangsa Israel beribadah kepada Tuhan karena hatinya sudah mengeras. Refleksi dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Waspadalah jikalau kita marah pada orang yang menasihati kita ketika kita jatuh ke dalam dosa. Jangan-jangan hati kita juga sudah mulai mengeras. Ketimbang berkeras hati, belajarlah berterima kasih, menerima koreksi, bertobat, dan menjalankan nasihat yang kita terima. Berikutnya yang keempat, tanda-tanda dari proses hati kita mulai mengeras adalah kita mulai muncul ketidakpedulian kepada orang lain. Saat kita dikuasai oleh ketidakpedulian, maka belajarlah melihat hati Tuhan Yesus. Kita juga pernah membaca atau mendengarkan bahwa Tuhan Yesus juga pernah mengalami penolakan ketika dia kembali ke Nazaret. Tapi Tuhan Yesus tidak mementingkan penolakan tersebut atau tidak memikirkan penolakan tersebut secara pribadi. Namun Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka yang menolaknya. Yang berikutnya, yang kelima adalah tidak mau mengampuni orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Perkara mengampuni orang yang menyakiti kita itu bukan perkara mudah. Namun jikalau kita terus mengalami kesulitan melakukannya, maka jangan-jangan kita memiliki hati yang mulai mengeras. Kita tidak akan mampu mengampuni orang lain jikalau kita hanya melihat kesalahannya yang lebih besar daripada kesalahan kita kepadanya. Namun cobalah kita membandingkan kesalahan kita kepada Tuhan dan kesalahan orang kepada kita, manakah yang lebih besar? Tuhan telah mengampuni dosa dan kesalahan kita yang sangat besar dan berkali-kali kita lakukan. Jadi sudah sepatutnya lah kita untuk belajar mengampuni orang lain. Sulit tetapi bukan mustahil. Yang berikutnya, yang keenam, yang terakhir, tidak lagi takut kepada Tuhan. Hati yang mulai keras juga akan tampak dan dari hilangnya motivasi untuk melawan keinginan daging. Ketika kita tahu telah jatuh ke dalam dosa, tetapi daripada kita menyesal dan berjuang memperbaiki diri, kita justru malah menikmatinya. Jangan-jangan ini adalah tanda-tanda hati kita juga sudah mulai mengeras. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pernah berbuat dosa. Namun Tuhan Yesus sudah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Hanya oleh pengorbanannya sajalah kita ditebus dan mendapatkan kehidupan yang baru. Saudara-saudaraku, firman Tuhan itu seperti cermin. Dia ada di dalam kehidupan kita. Tidak peduli siapapun yang menyampaikan firman itu, kalau orang yang mendengarkan ini sungguh-sungguh mau dengan rendah hati mendengar, pasti ia akan mendapatkan berkat. Yakobus mengatakan bahwa firman Tuhan seperti cermin. Cermin tersebut akan memperlihatkan seluruh kehidupan orang tersebut. Jikalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, kejelekan, bukan berarti cerminnya yang dihancurkan, namun orangnya lah yang harus berubah. Hati yang keras berpeluang terjadi pada siapapun dan kapanpun. Jadi waspadailah gejala-gejalanya sejak dini. Jika kita mengalami kekerasan hati, segera lakukan upaya untuk mengatasinya sebelum terlambat. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih, bersyukur atas firman yang boleh kami baca renungkan pada pagi hari ini. Kiranya firman ini benar-benar Tuhan menjadi rema dalam hati kami. Dan jikalau sudah terjadi gejala-gejala hati kami yang mulai mengeras, Tuhan ampunilah kami. Tuhan kuatkanlah iman dan pengharapan kami. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh yang kami dengarkan pagi hari ini mengingatkan kami kembali untuk kembali kepada kebenaran firman-Mu, mengikuti perintah-perintah-Mu yang Engkau sampaikan di dalam firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kehidupan kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami jauh dari kekerasan hati. Terima kasih Tuhan, menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melaksanakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan ingatlah selalu akan kewaspadaan, jangan sampai kita menjadi orang yang keras hati. Shalom.